Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua sehat ya pada pagi hari ini ya. Semua semangat ya untuk belajar. Baik, sambil kalian menyiapkan buku, catatan dan alat tulis, pada pagi hari ini akan Pak Aris sampaikan bahwa kita akan memulai pelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup itu apa? Perkembangbiakan makhluk hidup itu terdiri dari perkembangbiakan manusia, kemudian hewan, dan juga perkembangbiakan tumbuhan. Pada manusia, ya, kita tahu bagaimana cara perkembangbiakannya. Ya, caranya adalah melahirkan atau beranak. Kemudian pada hewan, ya, itu ada generatif dan juga ada vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif, ayo siapa yang tahu? Yang pertama yaitu dengan cara vivipar atau melahirkan ya. Kemudian dengan cara apa lagi? Coba ya, dengan cara ovipar atau bertelur. Kemudian yang ketiga dengan cara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Nah, sedangkan untuk tumbuhan ya, perkembangbiakan pada tumbuhan itu terjadi dengan cara generatif dan juga secara ya sama vegetatif ya. Jadi antara hewan dan tumbuhan itu memiliki cara yang sama, generatif maupun vegetatif. Nah, tapi di sini terdapat perbedaan. Kalau pada hewan ada generatifnya itu 3 cara. Nah, sedangkan pada tumbuhan itu vegetatifnya yang ada beberapa cara. Yang pertama adalah vegetatif secara alami dan vegetatif buatan. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk materi ya. Pada hari ini kita akan fokus kepada perkembangbiakan tumbuhan terlebih dahulu. Berarti kita mulai dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Perkembangbiakan tumbuhan ya, anak-anak, tadi kita bahas bahwa ada dua, yaitu generatif dan vegetatif ya. Vegetatif ada alami dan ada buatan ya. Ini diingat-ingat. Oke, lanjut. Untuk reproduksi ya, reproduksi atau perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ini nanti akan kita fokuskan pada beberapa hal. Yang pertama adalah pada bagian-bagian bunga. Jadi kalian harus memperhatikan apa-apa saja bagian-bagian bunga dan kalian hafalkan nama-namanya. Dimana nanti bagian-bagian bunga itu memiliki berbagai fungsi. Di antaranya sebagai perhiasan bunga, sebagai alat perkembangbiakan, sebagai alat penyerbukan, maupun sebagai alat pembuahan. Oke ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar bunga. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga di mana setiap bagian itu memiliki masing-masing nama. Nah, ini silahkan kalian perhatikan, kemudian kalian hafalkan ya. Ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, ada putik, dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, perkembangbiakan generatif tumbuhan itu diawali dengan penyerbukan. Ini jadi apa itu penyerbukan? Nah, itu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lanjut ya. Nah, tidak semua tumbuhan itu memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga itu disebut dengan bunga sempurna. Nah, benang sari
itu adalah alat kelamin jantan yang berfungsi ya sebagai alat kelamin jantan, sedangkan benang sari ya itu sebagai alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kemudian nah ini ada gambarnya. Nah, di sini akan terlihat di mana letak serbuk sari, ada kantong serbuk sari ya, kepala sari dan tangkai sari. Nah, terus ada lagi putik. Nah, ini putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, putik terdiri dari bakal buah, bakal biji, tangkai putik dan kepala putik. Tuh. Udah ya. Oke. Nih, macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara. Jadi penyerbukan yang terjadi pada bunga itu dibantu oleh perantara. Nah, perantara itu yang pertama yaitu angin atau disebut dengan anemogami. Kemudian ada perantara air atau hidrogami. Kemudian perantara manusia. Jadi ini karena tangan ya, campur tangan manusia atau disebut antropogami, dan juga perantara hewan atau zoidiogami. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada gambar-gambar yang ada pada video ini. Nah, sekarang kita bahas anemogami. Nah, anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ya, ini contohnya. Jadi ketika ada bunga kemudian terbawa oleh angin yang besar, nah di situ nanti ya benang sarinya itu akan ikut terbawa, kemudian akan menempel kepada putik-putik di bunga-bunga yang lain sehingga terjadi penyerbukan. Nah, ciri-cirinya adalah tidak mempunyai mahkota bunga. Ya, ini ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dengan anemogami. Ya, tidak memiliki mahkota bunga, serbuk sarinya sangat banyak, kemudian tangkai putiknya terjulur keluar ya dan besar, kemudian kedudukan benang sari bergantungan. Kenapa? Sehingga mudah untuk terbawa angin. Nah, ini contohnya. Apa contohnya? Padi, jagung, gandum, tebu, dan alang-alang ya. Sekarang yang perantara air atau hidrogami. Jadi di sini penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh air. Jadi biasanya tanaman yang penyerbukan dibantu oleh air ini bijinya itu ya itu terendam di dalam air. Contohnya adalah teratai atau hidrilia. Ini kamu bisa lihat ini di gambar ini ya, tanamannya seperti itu. Kemudian perantara manusia. Jadi ada campur tangan manusia di sini. Ciri-cirinya apa? Bunga yang memiliki rumah dua, artinya dalam pohon ya, dalam pohon hanya terdapat bunga jantan dan bunga betina saja. Kemudian kalau misalkan tidak disatukan maka tidak bisa terjadi penyerbukan. Oleh karena itu maka manusia membantu untuk proses penyerbukan. Terus kemudian serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik, makanya manusia membantu untuk melakukan penyerbukan tersebut. Nah, contohnya apa? Yaitu bunga vanili dan anggrek. Tuh ya. Ini contohnya. Jadi manusia membantu. Kemudian perantara hewan atau zoidiogami. Nah, contoh hewan yang membantu misalkan burung ya, atau siput. Nah, itu sebutannya. Kalau yang dibantu burung itu namanya ornitogami. Kalau yang dibantu oleh siput namanya malakogami. Kemudian ada lagi yang dibantu oleh
serangga atau disebut entomogami. Kemudian ada juga dibantu kelelawar ya. Contohnya apa? Contohnya jeruk, pepaya, kacang tanah dan lain sebagainya. Tuh ya, ini ada contoh lebah ya. Lebah di sini ketika lebah itu menghisap nektar atau cairan nektar itu ya, kaki-kaki lebah itu menempel pada serbuk sari. Kemudian ketika dia terbang lagi ke bunga yang lain, nah serbuk sari yang terbawa di kaki lebah tadi menempel pada putik-putik di bunga yang lain sehingga terjadi penyerbukan. Nah, ini contohnya nih, kamu bisa lihat ketika kupu-kupu pindah dari satu bunga ke bunga yang lain, dia sekaligus membantu penyerbukan. Nah, kemudian ciri-ciri bunga yang penyerbukannya secara zoidiogami. Nah, ini yang pertama, mahkota besar, berwarna-warni, berbau yang khas sehingga serangga atau hewan itu tertarik untuk datang dan membantu penyerbukan. Tuh. Kemudian serbuk sarinya lengket dan menghasilkan nektar. Nah, sekarang kita perhatikan apa itu macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Perlu diketahui ada 4 ya. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Kemudian penyerbukan tetangga atau geitonogami. Ya, ini contohnya seperti gambar ya, dimana penyerbukan sendiri itu terjadi pada satu bunga yang sama. Sedangkan penyerbukan tetangga itu terjadi pada bunga yang berbeda tapi dalam satu pohon yang sama, seperti gambar ya. Kemudian ada lagi nanti yang ketiga ya, penyerbukan silang ya atau alogami. Nah, ini contohnya. Oh, ternyata penyerbukan silang itu adalah beda bunga ya, beda tanaman tapi masih dalam satu jenis tanaman yang sama. Kemudian ada penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, di sini kamu bisa perhatikan beda bunga ya, sekaligus juga beda jenis tanamannya, tapi masih dalam satu spesies tanaman yang sama. Ya, itu ya anak-anak untuk pelajaran hari ini. Semoga sedikit membantu kalian dalam pendampingan belajar. Akan lebih efektif apabila kalian juga secara mandiri untuk mencari materi, sehingga ilmu kalian akan lebih banyak lagi, sehingga tidak hanya terbatas dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tetap sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan, dan semangat dalam belajar. Pak Aris akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.